Halo teman-teman, selamat datang di channel Sayentia. Hari ini kita akan membahas materi pengukuran dan kerja ilmiah part 1. Materi ini merupakan materi fisika SMA kelas 10. Mari kita mulai. Outline yang akan dibahas pada video kali ini diantaranya ada besaran dan satuan, besaran pokok dan besaran turunan, dimensi, besaran skalar dan vektor, serta penjumlahan vektor. Misal kita punya contoh, berat badan saya 50 kg. Waktu tersisa 2 jam lagi. Tinggi pohon 2 meter. Pertanyaannya adalah, apa itu 50 kg? Apa itu 2 jam? Apa itu 2 meter? Kita tahu bahwa 50 kg menunjukkan massa, 2 jam menunjukkan waktu, dan 2 meter menunjukkan panjang. Ini adalah beberapa contoh besaran fisika yang orang-orang ketahui. Jadi, apa itu besaran fisika? Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur oleh manusia. Besaran fisika mempunyai dua bagian penting, yaitu nilai dan satuan. Kembali ke contoh sebelumnya, berat saya 50 kg. 50 menunjukkan nilai, kilogram menunjukkan satuan. Lalu ada waktu tersisa 2 jam lagi. 2 menunjukkan nilai dan jam menunjukkan satuan. Tinggi pohon itu 2 meter. 2 menunjukkan nilai dan meter menunjukkan satuan. Besaran fisika dibagi menjadi dua kategori, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Terdapat 9 besaran pokok yang perlu kita ketahui. Pertama ada panjang dengan lambang L dan satuan internasionalnya adalah meter. Massa dengan lambang M dengan satuan kilogram. Waktu dengan lambang T, satuannya sekon. Kuat arus listrik, lambangnya I dengan satuannya ampere. Suhu, lambangnya T dengan satuannya Kelvin. Intensitas cahaya, lambangnya IV dengan satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya N dengan satuannya adalah mol. Sudut bidang datar dengan lambang theta dan satuannya adalah radian. Sudut ruang dengan lambang psi dan satuannya adalah steradian. Satuan di sini merupakan satuan internasional. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang disusun berdasarkan besaran pokok. Terdapat 6 besaran turunan yang perlu kita ketahui, diantaranya luas, lambangnya A dengan satuan meter persegi, kecepatan, lambangnya V dengan satuan meter per sekon, percepatan, lambangnya A dengan satuan meter per sekon kuadrat, gaya, lambangnya F dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat, tekanan, lambangnya P dengan satuan kilogram per meter sekon kuadrat, usaha dengan lambang W dengan satuan kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Misalnya, untuk panjang memiliki dimensi L, massa, M, waktu, T, kuat arus listrik, I, suhu, theta, intensitas cahaya, J, jumlah zat, N. Dimensi besaran lain dapat ditentukan dengan cara perhitungan biasa. Contohnya, kita mau menentukan dimensi luas. Kita tahu rumus luas adalah panjang dikalikan dengan lebar. Panjang memiliki dimensi L, dan lebar juga memiliki dimensi L. L dikali L itu akan menjadi sama dengan L kuadrat. Berarti dimensi luas adalah L kuadrat. Lalu untuk contoh berikutnya, misal kita mau menentukan dimensi volume. Rumus volume itu misalnya untuk volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang memiliki dimensi L, lebar memiliki dimensi L, dan tinggi juga memiliki dimensi L. Berarti L kali L kali L akan sama dengan L pangkat 3. Berarti volume memiliki dimensi L pangkat 3. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Nilai di sini merupakan suatu ukuran yang dapat diukur dengan angka. Misal mobil berjalan dengan 22 meter per sekon. 22 meter per sekon merupakan nilai dari kelajuan. Kelajuan di sini tidak memiliki arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar. Selain itu, besaran skalar lainnya diantaranya ada jarak, massa, suhu, waktu, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor, dia memiliki nilai dan memiliki arah.
Yang termasuk besaran vektor diantaranya ada kecepatan, perpindahan, percepatan, gaya, dan momentum, serta yang lainnya. Untuk membantu teman-teman lebih memahami besaran skala dan vektor, bayangkan terdapat sebuah titik A, dan kamu berjalan sejauh 3 km. Jarak 3 km ini tidak memiliki arah. Kamu dapat berjalan ke arah manapun sepanjang jarak 3 km. Berarti jarak termasuk besaran skalar. Sekarang kamu berjalan 3 km ke arah timur. Ini berarti kamu berpindah dari titik A ke titik kamu berakhir sejauh 3 km ke arah timur, atau kita sebut dengan perpindahan. Perpindahan di sini termasuk besaran vektor, di mana 3 km atau kita sebut dengan panjang menunjukkan nilai, sedangkan ke timur atau dia adalah arah mata angin itu menunjukkan arah. Oleh karena itu, perpindahan termasuk besaran vektor. Atau misalnya kamu berpindah dari titik A sejauh 4 km ke arah utara atau 2 km ke arah barat, itu juga termasuk perpindahan. 2 km ke arah barat ini bisa disebut juga dengan negatif 2 km ke arah timur, yang artinya arah barat ini merupakan kebalikan dari arah timur. Besaran vektor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Misal kita punya benda yang bergerak dari A ke B, maka dapat dikatakan ini adalah vektor AB. Vektor AB ini dinotasikan dengan tanda panah di atas AB. Jadi ini kita baca adalah vektor AB. Sekarang, berapa besarnya vektor AB? Untuk mencari besar AB dapat menggunakan metode Pitagoras, karena ini kita lihat adalah bentuk segitiga ya. Jadi untuk mencari besarnya vektor AB, itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Kita dapat menggunakan metode Pitagoras. Berarti kita cari dulu sisi datarnya itu, berarti ada 4 satuan ya, 1, 2, 3, 4 satuan. Lalu sisi tegaknya 1, 2, 3, 3 satuan. Sehingga besarnya vektor AB itu dapat ditulis dengan menggunakan metode Pitagoras menjadi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, berarti sama dengan 5 satuan. Jadi besarnya vektor AB ini adalah 5 satuan. Nah, sekarang arahnya gimana? Arahnya ya ini. Arahnya ya ini, dia ke arah sini. Nah, ke arah sini tuh kemana sih? Nah, ini kita kalau di konsep yang segitiga ini, kita bisa ambil sudut. Nah, sudut ini kalau misalnya berdasarkan sumbu X, berarti kan kita punya arahnya itu alfa ya, sudutnya di sini nih. Nah, sudut alfa. Nah, untuk menentukan arahnya ini, kalau si sudut alfa ini berarti kita bisa mencarinya dengan menggunakan tangen ya. Nah, tangennya itu kan adalah Y per X. Sisi tegak per sisi datar. Nah, sisi tegaknya itu kan 3, sisi datarnya itu 4, jadi 3 per 4. Nah, untuk alfanya berarti bisa arkusnya ya, arkus tangen dari 3 per 4. Nah, kita bisa pakai segitiga spesial atau segitiga istimewa. Kalau kita punya segitiga istimewa nih ya, untuk sisi 3, 4, itu pasti pasangannya 5. Nah, itu adalah sudutnya di sini 37. Untuk di depan 3, di depan 4 itu 53, di depan 90 itu 5. Berarti alfanya di sini kan 3-nya di sini ya udah sisi tegak, sisi datarnya itu 4. Berarti alfanya yang ini. Jadi alfanya adalah 37 derajat. Jadi arahnya 37 derajat. Besarnya 5 satuan. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor adalah kita membuat suatu vektor yang baru. Jadi, dari sekumpulan banyak vektor akan dijadikan vektor tunggal, sehingga akan muncul vektor yang baru. Nah, nilainya ini tentunya beda kalau kita jumlahin vektor-vektor tersebut secara biasa. Nah, terus gimana caranya? Yang pertama, dengan menggunakan metode poligon. Misal, kita punya 3 vektor. Vektor A ini dia ke arah kanan, vektor B ini dia ke arah atas, dan vektor C ini dia membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, terus jika ketiga vektor ini dijumlahkan, gimana caranya? Penjumlahan vektor ini kan disebut juga sebagai resultan ya. Berarti kan kalau resultan itu berarti vektor A ditambahkan vektor B ditambahkan vektor C. Nah, terus gambarnya gimana nih? Caranya kalau metode poligon itu adalah dengan mengikuti pangkal ujung diteruskan lagi dengan vektor-vektor lainnya. Jadi misalnya pangkal ujung vektor A diteruskan dengan pangkal ujung vektor B diteruskan dengan pangkal ujung vektor C. Nah, pertama kita gambar dulu nih ya vektor A.
Vektor A ini kan dia dua satuan ke arah kanan. Oke, udah kita gambar ya, vektor A ini dua satuan ke arah kanan. Lalu kita pindahkan nih vektor B, dia satu satuan ke arah atas ya. Dari pangkal ke ujung ya, berarti kita teruskan nih. Teruskan kan dari ujungnya si A, pangkalnya si B. Terus ke ujungnya si B. Berarti kan satu satuan ke arah atas. Nah, nanti dari ujung si B ini berarti kita teruskan dengan si pangkalnya si C. Pangkalnya si C, terus ke ujungnya si C. Kan kalau di sini kita lihat ya, untuk vektor C itu dia sumbu X-nya itu dua satuan, sumbu Y-nya itu dua satuan juga ya. Berarti tinggal kita pindahin aja nih. Berarti jadi seperti ini. Nah, kan pangkal ke ujung ya. Tadi kan benar ya, sumbu X-nya itu dua satuan, sumbu Y-nya itu dua satuan juga. Nah, resultannya itu berarti adalah titik awal kita mulai dengan titik akhir berakhirnya si vektor C tadi ya. Berarti titik awal ke titik akhir. Ini yang kita sebut dengan resultan. Jadi dari titik awal ke titik akhir. Nah, jadi metode poligon ini adalah metode dengan cara menggambar garis-garis yang dihubungkan secara berurutan terus-menerus. Jadi dari vektor A, diterusin lagi ke vektor B, diterusin lagi ke vektor C. Karena ini kita contohnya 3 vektor. Nah, terus sekarang gimana nih untuk menentukan besar vektornya? Sama kayak sebelumnya. Berarti kan ini bisa kita lihat kalau si vektor R ini memiliki 4 satuan sumbu X dan 3 satuan sumbu Y. Berarti untuk menentukan besar resultannya itu bisa dengan menggunakan metode Pitagoras kayak sebelumnya. Berarti besar resultannya itu adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 5 satuan. Penjumlahan vektor metode jejar genjang. Jika kita punya dua buah vektor, misal vektor A ke arah sumbu X positif, seperti ini. Dan vektor B membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ini vektor B ya. Vektor B membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, kalau kita mau melakukan penjumlahan antara vektor A dengan vektor B, berarti vektor A ditambah vektor B, dengan metode jejar genjang ini, nah caranya gimana sih? Nah, pertama itu kita gambar dulu vektor A. Nah, seperti ini. Lalu, kita gambar vektor B ini, tapi pangkal vektor B diletakkan di pangkal vektor A. Kalau metode poligon kan pangkal vektor B kita teruskan dari ujung vektor A. Nah, sekarang pangkal vektor B kita letakkan di pangkal vektor A. Jadi, vektor A dan vektor B memiliki titik pangkal yang sama kalau di metode jejar genjang ini. Nah, terus kita bikin vektor baru yang sejajar vektor A. Nah, pangkal vektor baru ini kita letakkan di ujung vektor B. Seperti ini. Nah, ini kita sebut vektor A aksen. Jadi, vektor A aksen itu sejajar, panjangnya juga sama dengan vektor A. Nah, pangkal dari vektor A aksen kita letakkan di ujung vektor B. Lalu, kita gambar lagi vektor baru yang sejajar dengan vektor B, yang pangkal vektor barunya diletakkan di ujung vektor A. Kayak gini. Nah, ini kita sebut vektor B aksen. Jadi, pangkal vektor B aksen kita letakkan di ujung vektor A. Nah, kalau kita lihat ini, vektor A aksen dan B aksen terhadap vektor A dan B ini kan dia membentuk jejar genjang ya. Nah, bentuk jejar genjang ini makanya dia disebut metode jejar genjang. Kayak gitu. Nah, terus gimana sih resultannya? Nah, untuk gambar resultannya itu, kita tarik garis dari pangkal vektor A dan B ke ujung vektor A aksen dan B aksen. Kayak gini. Nah, ini resultannya. Jadi dari pangkal A dan B ke ujung A aksen B aksen. Nah, ini vektor resultannya. Seperti ini. Nah, terus sekarang gimana kalau misalnya vektor A dikurang vektor B? Kalau vektor A dikurang vektor B kan berarti vektor A-nya tetap ya, vektor A-nya tetap, tapi vektor B-nya itu jadi negatif kan, yang artinya arah si vektor B ini menjadi berlawanan dari vektor B yang mula-mula. Jadi arah negatif vektor B aksen itu berlawanan arah nih dari arah vektor B. Yang vektor B ke sini, kalau vektor negatif B ke sini. Nah, terus caranya sama. Kita bikin vektor baru sejajar dengan vektor A, pangkal vektor barunya kita letakkan di ujung negatif vektor B. Kayak gini. Nah, terus kita gambar vektor baru lagi yang sejajar dengan vektor negatif B, yang pangkalnya diletakkan di ujung vektor A. Seperti ini.
Nah, jadi tadi vektor A dengan negatif vektor B memiliki pangkal yang sama, vektor A aksen dengan negatif vektor B aksen memiliki ujung yang sama, caranya sama. Resultannya gimana? Resultannya berarti dari pangkal vektor A dan negatif vektor B ke ujung vektor A aksen dan negatif vektor B aksen. Untuk resultan yang pengurangan. Seperti itu. Penjumlahan vektor metode analitik. Kan sebelumnya kita sudah mencoba menjumlahkan vektor dengan cara metode poligon dan metode jajar genjang. Itu kan merupakan metode secara grafis ya, kita melakukan penjumlahan vektornya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, penjumlahan vektor dengan metode analitik, berarti berdasarkan persamaan nih. Tadi kan sebelumnya kita misalnya punya vektor A, dia arahnya ke sumbu X positif, lalu ada vektor B dengan arah alfa terhadap sumbu X. Nah, tadi kan kita udah coba dengan metode jajar genjang, caranya kan seperti ini ya, ada vektor A, lalu ada vektor B, disatukan di satu pangkal, lalu diberi vektor baru yang sejajar dengan vektor A dan sejajar vektor B, disatukan di satu ujung. Nah, resultannya kan berarti kita tarik dari pangkal ke ujung yang ini ya. Nah, ini adalah vektor resultannya. Nah, sekarang kita mau cari nih, besar resultannya itu berapa? Nah, dengan metode analitik ini kita tahu besar resultannya itu kan berarti besar dari vektor A ditambah vektor B ya. Berarti itu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Dengan alfa di sini adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor B. Nah, kalau misalnya pengurangan berarti besar vektor A dikurang vektor B akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos alfa. Tadi kalau resultan penjumlahan itu ditambah 2AB cos alfa, kalau pengurangan dua vektor itu dikurang 2AB cos alfa. Nah, sekarang kita mau tahu nih arah resultannya. Berarti kan kalau arah resultan ini, kalau terhadap sumbu X itu berarti dia punya arah theta ya. Nah, kita mau tahu nih tetanya berapa. Nah, caranya itu kita bisa gambar lagi. Kita tetap gambar ada vektor A di sini, ya kan? Tadi kan sebelumnya juga udah ada. Nah, vektor B-nya itu melanjutkan dari vektor A. Kenapa? Biar dia terbentuk menjadi seperti segitiga ya. Jadi ada kayak segitiga. Nah, lalu di sini kan berarti ada muncul lagi ya yang si sudut alfa. Sudut alfa itu berarti sudut antara B terhadap sumbu X ya. Nah, lalu di dalam segitiga ini kan berarti akan muncul sudut beta ya. Nah, beta di sini adalah apa coba? Berarti beta di sini adalah 180 dikurangi alfa. Karena dia berpelurus nih. Kan kalau di sini totalnya 180 ya. Kita udah tahu di sini ada alfa, berarti betanya adalah 180 dikurang alfa. Lalu di dalam segitiga ini masih ada sudut nih di sini, atau kita katakan aja sudut gamma. Nah, berarti di sini ada sudut theta, beta, gamma. Nah, kalau berdasarkan metode sinus, kita bisa tahu bahwa A per sin gamma, ini kan vektor A, di depan A ada sudut gamma. Jadi A per sin gamma akan sama dengan B, di depan vektor B ada sudut theta ya. Jadi akan sama dengan B per sin theta, dan akan sama dengan R per sin beta. Karena beta ini ada di depan R. Nah, kita jadi tahu nih, ada metode sinus ini. Nah, kita kan pengen tahu sin theta ya. Nah, kalau mau tahu sin theta, terus misalnya diketahuinya ada R-nya, berarti kita bisa carinya jadi gini. Sin theta akan sama dengan sin beta dibagi R dikalikan dengan B. Nah, ini kita akan dapat sin theta-nya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini dan follow Instagram scientia.ina. Sampai jumpa lagi di Scientia.